Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama aku Feca Maus. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oke guys, kita santai-santai dulu ya. Ini udah pukul berapa ya? Waktunya udah malam dan bos aku tuh pada tidur tuh. Bikin konten ini iseng-iseng aja ya, tentang motivasi hidup, untuk kita semangat dalam menjalani hidup walaupun banyak cobaan ya. Memang setiap manusia itu pasti diberi cobaan ya, tapi Allah tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Jadi jika kalian merasa kalian banyak masalah atau kalian terpuruk atau bagaimana pas lagi diberi cobaan dalam hidup ini, jangan putus asa. Kalian jangan berpikir bahwa kalian itu ibarat yang paling menderita atau bagaimana ya, karena masih banyak di luar sana mungkin yang lebih, ada lagi yang lebih menderita dari kita. Jadi pokoknya jangan terlalu mengucilkan diri sendiri. Jadi kita harus berusaha, kita harus bangga dengan diri kita sendiri ya guys ya. Jadi hanya beberapa saja tipsnya ya, atau pokoknya tips untuk kita yang sedang terpuruk. Jadi misalkan kalau kita terpuruk atau kita sedang tidak baik-baik saja, atau kita merasa sedang bosan atau gimana ya, jadi melakukan hal yang kita inginkan atau yang kita mau, atau pokoknya hal yang positif aja ya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup atau hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri ya. Artian bahwa kita itu bisa melewati ujian-ujian dalam hidup ini. Kalau kita biasanya, kalau kita orang yang tidak punya, atau kita lagi di titik bawah atau di titik nol, banyak orang yang mengucilkan kita. Apalagi kalau di zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu kalau kita nggak punya, ibarat kita nggak punya uang, atau kita kasarannya tuh kita miskin lah ya. Jadi mungkin banyak orang yang kayak menjauh, atau kita merasa minder, atau kita merasa, kadang ada juga yang kayak menghina atau gimana ya. Kita nggak bisa menyalahkan ibarat kita orang tua kita yang tidak punya, atau kita tidak bisa menyalahkan keadaan, tapi kita harus bisa berusaha untuk bangkit, untuk bisa membuat, seenggaknya kita bisa membuat bangga dengan diri kita sendiri atau dengan buat keluarga kita. Jadi kita harus bisa berusaha dari misalkan kayak sebuah penghinaan atau sebuah dikucilkan dari seseorang karena kita orang yang nggak punya. Jadi kita bisa berpikir, kita bisa bangkit dari situ. Jadi kita bisa berpikir maju gitu. Jangan putus asa. Jadi kita harus tetap berusaha, karena biasanya kalau misalkan kita berniat dengan sesuatu yang niat yang dalam, terus jangan lupa berdoa ya. Jadi insya Allah bakal kabulin, tapi entah itu dengan cara apa, dan entah itu kapan, atau mungkin sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, setahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, itu pasti jika kita mau berusaha ya. Jadi kata-kata ibarat kayak contoh ya, kata-kata mungkin tetangga atau saudara yang membuat hati kita sakit, atau kata-kata yang nggak enak yang pernah kita dengar, itu kayak mengucilkan atau menghina kita ya. Dari kata-kata itu kita bisa kayak
semangat, atau jangan jangan rendah hati, atau jangan jangan merasa terkecilkan dengan kata-kata itu, tapi buatlah kata-kata itu yang membuat hati kita sakit itu berpikir bahwa kayak semacam aku harus kayak dendam gitu ya. Dendamnya itu bukan dendam kita membalas ya, membalas yang secara gitu, membalas bukan yang kasar ya, tapi kita harus membalas dengan cara yang halus tapi pasti gitu ya. Membalas dengan halus tapi pasti, dengan membuktikan bahwa apa yang mereka ucapkan, atau yang mereka kata, atau mereka hina kepada kita bisa bangkit atau bisa lebih dari apa yang mereka punya. Jadi kita harus berusaha bisa mewujudkan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi jangan ibarat kayak sudah dihina tapi kita bisa semakin terpuruk, atau kita malahan melontarkan atau berbuat kasar, atau marah dengan kata-kata kasar, atau mungkin kita mengamuk. Itu jangan. Jadi kita harus bisa membuktikannya itu dengan apa yang mereka bilang itu, kita suatu saat nanti itu kita bisa berhasil. Ibarat zaman sekarang itu memang kalau kita nggak punya memang direndahin banget. Jadi kalau kita harus bisa berusaha atau bisa mewujudkan itu, kita bisa lebih baik, atau seenggaknya kita bisa mengangkat derajat orang tua, kita bisa, setelah itu kita bisa dipandang oleh ibaratnya kayak tetangga atau saudara. Itu udah realita zaman sekarang ya. Oke guys, itu ya. Jadi jadikan motivasi hidup, jadikan kata-kata penghinaan atau kata-kata yang mereka seakan-akan mengucilkan kita itu menjadi penyemangat kita untuk kedepannya bisa lebih baik, dan kita bekerja keras. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu bisa punya apa yang juga mereka punya. Oke, itu ya. Ini buat kalian yang suka, terkadang kalian lebih melihat orang atau iri, atau mungkin kalau masalah iri itu manusiawi ya. Jadi kayaknya kalau misalkan kita melihat orang, aku kok pengen jadi dia, kok dia kayaknya enak banget, kayaknya tuh hidupnya begini begitu, kenapa aku nggak seberuntung dia, atau bagaimana. Itu jangan ya guys ya. Jadi buatlah bangga dengan diri kita sendiri, dengan pencapaian diri kita sendiri. Karena apa yang kita lihat, ibaratnya kayak orang itu sedang bahagia, orang itu beruntung, kita nggak tahu aslinya bener-bener dia bahagia kah lahir batin, bener-bener dia beruntung kah. Jadi kita nggak tahu, jadi kita hanya melihat dari segi pandang saja. Jadi jangan bangga, atau jangan nggak usah ingin menjadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri, dan jadilah membuat bangga diri kita sendiri, atau membuat ibaratnya bahagia, karena bahagia itu milik kita sendiri, dan diri kita sendiri yang bisa melakukannya. Jadi banggalah dengan diri sendiri, tidak perlu bangga dengan orang lain, atau tidak usah ingin menjadi orang lain. Jadi diri sendiri itu lebih baik. Kalau menurut kalian punya prinsip nggak dalam hidup itu? Kalau menurut aku kita harus punya prinsip bahwa kita ibaratnya kayak jangan melenceng ya. Jadi kayak itu gitu kan, kita harus punya prinsip sendiri dalam hidup. Jadi kita nggak mudah oleng gitu, kayak kapal oleng atau hidup itu harus punya prinsip ya guys ya. Kalau menurut kalian, ibaratnya kalian punya ide atau punya sesuatu yang ingin kalian lakukan saja dengan niat dari hati, dan bener-bener apa yang kamu ingin lakukan, ibaratnya itu kayak hal-hal positif ya. Jadi lakukan saja, jangan setengah-setengah. Jangan, kita bisa tata itu, dan kita ibaratnya sambil berjalan itu sesuatu yang kita inginkan, atau apa yang ada di kepala kita. Mungkin kayak ibaratnya sebuah ide lakukan untuk kedepannya. Hati kalian yang berkata, dan itu dari niat hati. Jadi
kalian harus yakin itu. Setelah yakin dan memang kalian harus diniatin dan jangan lupa berdoa, insya Allah itu bisa ya guys ya. Jadi tetap semangat, itu intinya ya. Apapun itu mungkin pasti ada jalannya, dan itu entah kapan Allah pasti akan kasih jalannya, kalau kita punya niat yang baik ya.